Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan matematika untuk nomor 32 dan seterusnya. Soal nomor 32 terkait dengan tabung, yang ditanyakan adalah volume tabung. Ingat, volume tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya lingkaran, maka luas alas lingkaran kali tinggi tabung. Di situ tingginya 21 cm, berarti pi yang digunakan bisa menggunakan 22/7. Silahkan bisa dimasukkan angkanya, rumusnya ditulis dulu 1/4 kali pi kali diameter kali tinggi tabung. Kemudian yang bisa disederhanakan, boleh disederhanakan, terus dihitung sampai hasil akhirnya. Akan ketemu volume tabung. Nomor 33. Koordinat titik K, L, M, N membentuk bangun trapesium siku-siku. Anak-anak perhatikan, yang diminta adalah bangun trapesium siku-siku. Disinilah sering terjadi kekeliruan saat menggambar. Trapesium siku-siku itu salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Jangan tertukar dengan trapesium sama kaki. Titik K terletak pada koordinat negatif 1,2, L 7,2, dan M 5,6. Koordinat titik N terletak pada titik-titik. Syarat mengerjakannya, gambarkan pada kertas berpetak. Siapkan kertas berpetak yang sudah wujudnya kertas berpetak. Jangan membuat petakan sendiri, supaya gambarnya benar-benar akurat. Kemudian, letakkan titik-titik yang sudah ada di soal pada kertas berpetak. Jangan lupa gambarkan garis X dan garis Y, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah yang mendatar, sumbu Y adalah yang vertikal atau yang ke atas bawah. Kemudian letak titiknya, sebuah titik, misalnya titik A, itu ingat perpotongannya ke sumbu X dulu. Sumbu X dulu, kemudian baru dipotongkan ke sumbu Y. X, Y. Jangan terbalik. X, Y. Akan ketemu titik koordinat agar membentuk bangun trapesium siku-siku. 34. Perhatikan diagram. Hasil panen ikan nila 18 kg lebih banyak 18 kg lebih banyak dari ikan gurame. Kalau ada kalimat lebih banyak dari, itu artinya dua hal yang disebutkan di situ, selisihnya adalah angka itu. Jadi di sini bisa dikatakan selisihnya ikan nila dan ikan gurame adalah 18 kg. Kalimat lainnya, ikan nila 18 kg lebih banyak dari ikan gurame. Jumlah hasil panen ikan lele dan bawal adalah titik-titik. Untuk mendapatkan ikan lele dan bawal, anak-anak harus perhatikan diagram lingkaran ini. Dalam diagram lingkaran, soal yang sesungguhnya ikan nila belum diketahui prosentasenya, ikan bawal dan patin juga belum. Anak-anak cari dulu prosentasenya. Ingat, satu lingkaran itu prosentasenya adalah 100%. Dalam persentase utuh, satu lingkaran penuh 100%. Kemudian di sini ada nila, ada tanda siku-siku. Siku-siku 1/4 dari 100%, berarti 25%. Kemudian kita bisa mencari bawal dan patin. Bawal dan patin ini ukurannya sama karena ada tanda, ini ada tanda seret kecil ya. Ada garis kecil yang menunjukkan prosentasenya sama. Kalau seluruh lingkarannya 100, berarti cari patin dan bawalnya adalah 100 dikurangi lele 35, dikurangi nila 25, dikurangi gurame 20. Kemudian karena bawal dan patinnya ini dua bagian yang sama, maka nanti hasilnya dibagi dua. Maka ketemunya adalah 10%. Maka masing-masing patin 10%, bawal juga 10%. Setelah itu, dari soal dalam
soal itu kalimatnya bisa dituliskan selisih ikan nila dan gurami. Tadi sudah Bu Guru sampaikan kalau ada kalimat lebih banyak itu maknanya sama dengan selisih. Selisih ikan nila dan gurami 18 kg. Nah, karena yang diketahui selisih, maka nanti kita juga akan gunakan selisih dari persen. Selisih persen ikan nila dan gurami berarti persennya nila 25, persennya gurami 20, maka 25 dikurangi 20, 5%. Sekarang kita bisa cari berapa lelenya, berapa bawalnya. Lele sama dengan persennya lele 35 per persen selisih, ini ya, yang diketahui kan selisih, maka nanti pernya itu juga yang diketahui selisih juga. Per 5% kali yang mana? Kali selisih tapi satuannya kilogram kali 18 kilogram, maka ketemu lele 126 kilogram. Lalu untuk mencari bawal caranya sama, persennya bawal per selisih persennya nila dan gurame kali selisih ikan nila dan gurame dalam kilogram, ketemu banyaknya bawal. Untuk mencari jumlah keduanya tinggal ditambahkan lele tambah bawal sama dengan ketemu jawabannya. Nomor 35. Perhatikan tabel data peserta kegiatan ekstrakurikuler SD Harapan Bangsa berikut. Ini sebenarnya gampang untuk bisa menjawab soal nomor 35. Caranya cocokkan angka pada tabel secara teliti dengan diagram batang pada pilihan ganda. Cocokkan angka pada tabel dengan teliti dengan gambar yang ada pada pilihan ganda. Cocokkan dengan yang A. Renang 24. Di sini ada 20, kemudian di atas 20, kurang lebihnya 24. Betul. Kemudian bulu tangkis 38. Ada 30 mendekati 40, kurang lebihnya 38. Kemudian sepak bola 48 berarti 40 mendekati 50, 48. Tari 30. Kemudian robotik 36. Coba lihat yang robotik apakah sesuai? Oh, ternyata robotik itu 20, antara 20 dan 30, berarti belum sampai 30, maka yang robotik ini salah ya. Nah, kalau robotik salah, berarti jawaban A salah. Nah, anak-anak silahkan lakukan hal itu pada pilihan yang B, lakukan dengan teliti ya. Kemudian yang C dan juga yang D, nanti akan ketemu jawaban yang paling sesuai. Lanjut nomor 36. Perhatikan tabel data peserta kegiatan ekstrakurikuler SD Cempaka berikut. Ekstrakurikuler membatik, voli, menari, paduan suara. Yang ditanya adalah modus data peserta kegiatan ekstrakurikuler. Ingat, modus adalah data yang paling sering muncul, banyaknya data yang sering muncul. Di pilihan ada membatik, ada voli, ada menari, ada paduan suara. Itu artinya anak-anak harus menghitung berapa banyaknya yang ikut batik, yang ikut voli, ikut nari, dan ikut paduan suara. Caranya kita lihat saja di tabel. Membatik, kelas 1 ada berapa, kelas 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 6 berapa, 5 berapa. Ditambahkan semua. Nanti ketemu. Yang ikut batik adalah sekian anak. Yang ikut voli sekian anak, yang ikut menari sekian anak, yang ikut paduan suara sekian anak. Nah, nanti dipilih mana yang paling banyak diikuti. Itulah yang menjadi modus. Gampang banget. Nomor selanjutnya 37. Toko bibit tanaman mekar pada akhir bulan November 2020 mempunyai persediaan antara lain mangga 86 pohon, jeruk 120 pohon, pepaya 154 pohon, rambutan 102 pohon, dan jambu 145 pohon. Anak-anak harus pahami soal cerita yang panjang dengan teliti, tidak tergesa-gesa saat membacanya. Pahami setiap maksud kalimatnya. Penjualan selama bulan Desember membuat persediaan secara keseluruhan ada 290 pohon. Persediaannya itu ada 293. Itu di bulan Desember.
Tadi yang di atas itu persediaannya di bulan November ada sekian banyak masing-masing buah. Rincian persediaan bibit pada akhir Desember yaitu, jadi persediaan berarti sisa yang masih ada di bulan Desember ya. Mangga 30 pohon, pepaya 82 pohon, rambutan 60 pohon, jambu 85 pohon, dan selebihnya bibit pohon jeruk. Modus penjualan pada bulan Desember adalah, sekarang kita cari dulu penjualan di bulan Desember itu masing-masing buah berapa. Caranya bagaimana? Caranya persediaan di bulan November. Nah, persediaan di bulan November di sini ya, dikurangi dengan persediaan yang masih tersedia di bulan Desember. Maka kita bisa hitung penjualan di bulan Desember. Mangganya 86. Ini ya, 86 dikurangi dengan sisa yang masih dimiliki di bulan Desember. Mangga 30. Maka penjualannya adalah 56. Kemudian pepaya juga sama. Di bulan November berapa, sisanya berapa, maka ketemu penjualannya. Rambutan di bulan November masih punya berapa, kemudian sisanya di bulan Desember ada berapa, maka ketemu penjualan. Jambu di bulan November ada berapa, kemudian dikurangi penjualan jambu berapa, ketemu penjualannya. Sekarang jeruknya. Jeruk, ini yang jeruk karena tidak diketahui sisanya, maka harus dicari kan. Jeruk itu 120 kan di sini ya, di soal ya. Yang November itu punya 120. Dikurangi berapa ya sisanya di bulan Desember? Kan di sini tidak ada nih, di soal tidak ada. Maka kita harus cari dulu persediaan jeruk. Caranya bagaimana? Ini di sini pertolongannya ada di sini nih, soal ini nih. Persediaan secara keseluruhan di bulan Desember adalah 293. Ini 293 dikurangi dengan buah-buah yang sudah ada angkanya. Persediaan Desember yang sudah ada mangga, kurangi pepaya, kurangi rambutan, kurangi jambu. Selebihnya jeruk. Nah, berarti kan sisanya jeruk. Jadi persediaan di bulan Desember ini 293 dikurangi dengan yang masih ada di bulan Desember. Ada berapa, ketemulah persediaan buah jeruk. Nah, kita bisa cari nih penjualannya nih. Penjualan jeruk 120 dikurangi. Nah, ini tadi persediaan yang masih ada di bulan Desember, jeruknya berapa? Gunakan untuk mengurangi di sini. Nanti ketemu penjualan jeruknya. Maka anak-anak bisa bandingkan mangga, pepaya, rambutan, jambu, jeruk, yang paling banyak mana? Maka itulah jawabannya. Gampang ya, cuma harus lebih teliti saat membaca soalnya, harus hati-hati dan fokus. 38. Hasil nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Sembada sebagai berikut. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Sembada adalah mencari rata-rata jumlah data. Ini 75, tambah 80, tambah 80, tambah 85, dan seterusnya sampai tambah 85 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu yang mana? Di sini dihitung 1, terus 2, 3, dan seterusnya sampai di sini itu ada berapa. Itu cara mudahnya, cara awalnya. Anak-anak juga bisa menghitung dengan cara mengumpulkan angkanya, nanti dikalikan. Untuk mencari jumlah datanya dikumpulkan. 75-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 75-nya ada 5. Hitung 75 kali 5. Terus yang sudah dihitung boleh ditandai ya, dicoret boleh untuk tidak membingungkan. Kemudian 80-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 80 kali 9. Jumlahnya berapa? Begitu seterusnya sampai
habis, tidak ada yang terhitung. Nah, nanti hasil kalinya itu dijumlahkan, itu bisa dipakai untuk mengisi nih, sama dengan menghitung jumlah data. Terus dibagi banyak data. Banyak datanya yang mana Bu Guru? Ya sama seperti tadi. Hitung aja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai sini itu ada berapa data. Terus dibagi, ketemu rata-ratanya. Hati-hati, belakang koma itu biasanya angkanya banyak. Kalau sampai ada pembulatan, lebih dari 5, pembulatannya ke atas. Kalau kurang dari 5, pembulatannya ke bawah. Syukur-syukur tidak ada pembulatan, jadi jawabannya mudah dipilih. Terus 39. SD Tunas Mulia mempunyai siswa kelas 6 sebanyak 54 siswa. Kelas 6 mempunyai siswa sebanyak 54. Rata-rata penilaian harian matematika seluruh siswa kelas 6A yang berjumlah ini ya 26 adalah 70,5. Rata-rata kelas B 1,3 lebih rendah dari rata-rata kelas 6A. Pada saat penilaian harian terdapat 3 siswa kelas 6B yang tidak hadir. Setelah mereka mengikuti penilaian susulan, rata-rata kelas menjadi setengah lebih baik dari rata-rata kelas 6A. Ini susulan ya, rata-rata susulan. Ketiga siswa tersebut mempunyai nilai yang sama, maka nilai mereka adalah, cara mengerjakannya, yang pertama anak-anak cari rata-rata kelas 6B. Rata-rata kelas 6B sudah ada ya, 70,5. Dikurangi, di sini ada kalimat 6B itu 1,3 lebih rendah. Lebih rendah, lebih tinggi. Itu sama dengan selisih kan? Dikurangi kan? Dikurangi 1,3. 69,2. Kemudian rata-rata susulannya berapa? Kita kan mau mencari 3 anaknya. Kalau ada susulan berarti kita cari susulannya berapa, rata-rata susulannya. Rata-rata susulannya di sini ada kalimat 0,5 lebih baik dari rata-rata kelas 6A. Lebih baik berarti ditambahkan 70,5. Lebih baiknya berapa? 0,5 ditambah 0,5. Jadi rata-rata yang susulan ada menjadi 71. Nah, sekarang kita cari berapa toh siswanya kelas 6B. Kalau seluruh siswa 54, di sini di kalimat atas ada 54. Maka kelas 6B 54 dikurangi kelas A. Kelas A-nya berapa? 26 kan? Di sini ada ya 26, maka 54 dikurangi 26. Ada 28 siswa. Nah, sekarang untuk mendapatkan banyaknya jumlah nilai 3 anak, itu berarti mencari jumlah nilai rata-rata pertama sebelum ada anak yang susulan dan banyaknya nilai yang setelah susulan, setelah ditambah 3 anak. Nanti selisihnya akan menjadi nilai ketiga anak itu. Berarti kita cari 71, ini yang rata-rata setelah susulan, kali 28. Mengapa dikali 28? Karena jumlah kelas 6B seluruhnya, ini yang susulan ya. Yang pertama ini susulan ya, susulan dikurangi sebelum susulan. Jadi dikalikan dengan 28 anak. Kemudian dikurangi dengan 69,2. Dari mana? Yaitu yang belum susulan. Rata-rata 6B yang belum susulan. Berarti 69,2. Ini kan tadi udah dicari 69,2. Dikalikan, kali berapa anak? Sebelum susulan, itu kan ada 3 anak yang tidak ikut. Padahal kelas 6B itu ada 28. Berarti 28 dikurangi 3. Terus dihitung hasilnya 71 kali 28, 1988. Kemudian 69,2 dikalikan 28 kurangi 3 berarti 25 ya. Sama dengan 1730. Hasilnya 258. Nah, 258 ini adalah jumlah nilai dari 3 anak yang susulan tadi. Yang ditanyakan adalah nih, ketiga siswa tersebut punya nilai yang sama.
Nah, berapa toh nilai mereka? Karena 258 ini adalah miliknya 3 anak dan nilainya masing-masing sama, maka nilai per anaknya sama dengan 258 dibagi 3 sama dengan 86. Harus sabar dan teliti untuk nomor 39. Lanjut nomor 40. Perhatikan diagram batangnya. Di sini ada diagram batang yang tidak berwarna, ada yang berwarna hitam. Yang tidak berwarna artinya laki-laki, yang berwarna hitam artinya perempuan. Soalnya, siswa yang mendapat nilai di atas atau sama dengan rata-rata. Hati-hati, biasanya hanya salah satu saja, di atas atau di bawah saja. Kalau yang ini di atas atau sama dengan rata-rata. Mengikuti pengayaan adalah titik-titik. Berarti yang pengayaan adalah yang nilainya sama dengan rata-rata atau di atas rata-rata. Jadi ada dua ya, sama dengan dan di atas rata-rata. Banyak siswa laki-laki yang mengikuti pengayaan. Nah, ini lebih rinci lagi. Yang ditanya adalah siswa laki-lakinya. Jadi kita harus cari dulu berapa sih rata-rata nilai yang diperoleh dalam ulangan matematika. Mencari rata-ratanya sama ya rumusnya ya, jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya anak-anak harus menghitung dulu. Yang nilai 70 itu ada berapa anak? Perempuannya 1, laki-lakinya 1, berarti 70 kali 2, ini 140. Yang nilainya 75 ada berapa anak? Di diagram ini laki-laki 1, perempuannya 3. Jadi ada 4. 75 kali 4 300. Kemudian yang nilai 80 ada laki-laki 5, perempuan 1. Maka 80 kali 6. Yang dapat nilai 85 ada 6. Yang dapat 90 ada 4. Yang dapat 95 ada 3. Kemudian jumlah nilainya ini ditambahkan. 140 tambah 300 tambah 480 tambah 510 tambah 360 ditambah 285. Jadi jumlah data di sini 2075. Untuk mencari rata-ratanya, jumlah data rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah datanya tadi 2075. Dibagi berapa? Ya, seluruh anaknya ada berapa? Baik yang laki-laki maupun perempuan. Dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Ada 25. Berarti dibagi 25. Hasilnya adalah 83. Oh, rata-ratanya 83. Yang ditanya tadi, siswa yang mendapat nilai di atas atau sama dengan 83. Berarti berapa? 85. 85, 90, 95. Nah, sekarang yang ditanya adalah laki-lakinya. Jadi anak-anak harus menghitung laki-lakinya saja. Mana yang dihitung? 85, laki-lakinya ada 4. Kemudian yang 90 ada 2. Kemudian yang 95 ada 1. Jadi semuanya ada 7. Harus sabar ya menggarap matematika dan harus teliti pada saat membaca soal. Jangan tergesa-gesa, pahami dulu terus baru tentukan strateginya dan telitilah saat menghitung, menambahkan, mengurangkan, mengalihkan dan juga membagikan. Kiranya pembahasan tryout matematika yang kedua sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak lebih paham dan lebih siap untuk menghadapi USBD mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.